Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Atamasya ilal Baghdad wala tansa ya balur ribat. Iza kuntum ummat Muhammad ajibus salami bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina nabiyyir rahman wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Penghormatan saya yang pertama kepada Abon selaku pimpinan Dayah Al-Huda Malikus Saleh beserta keluarganya. Penghormatan saya yang kedua kepada Ustadz dan Ustazah yang masih bernaung di Dayah Al-Huda Malikus Saleh. Selanjutnya kepada Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, dan selanjutnya kepada santriwan dan santriwati yang masih bernaung di Dayah Al-Huda Malikus Saleh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya kehidupan ini tidak lain hanyalah kesenangan yang semata, fata morgana yang menipu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita tentang hakikat dunia ini dalam sebuah firman-Nya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hazihil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan sesungguhnya kehidupan ini hanyalah senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Hendaknya mereka mengetahui itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, izinkanlah saya berdiri di sini sejenak untuk menyampaikan pidato saya yang berjudul Renungan Dunia, Kubur, dan Bekal Kehidupan Setelah Mati. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Marilah kita mengingat bahwa kehidupan ini hanyalah sementara, dunia hanyalah ladang ilmu, dan akhirat dan kubur adalah tempat peristirahatan sebelum menuju akhirat. Dalam sebuah riwayat, sahabat Anas bin Malik pernah berkata, bumi menyeru kepada manusia setiap hari dalam 10 kalimat. Yang pertama, wahai anak Adam, kamu bekerja di atasku, maka kembalimu ke dalam perutku. Hai anak Adam, kamu tertawa di atasku, maka kamu akan menangis dalam perutku. Hai anak Adam, kamu merasa sombong di atasku, maka kamu akan merasa hina di dalam perutku. Hai anak Adam, kamu berjalan di atas cahaya di atasku, maka kamu akan duduk di dalam kegelapan di atas perutku. Subhanallah, betapa dalam maknanya. Kita sebagai manusia hidup di atas bumi ini, namun kita lupa bahwa akhiratnya kita akan kembali juga ke dalam perut bumi ini. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa finha yukhrijukum taratan ukhra. Sadaqallahul azim. Yang artinya,
Daripada tanah bumi ini kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu daripada kali yang lain. Subhanallah. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa kita sebagai manusia hidup di atas bumi ini, berjalan di atas bumi ini, dan kita selanjutnya akan masuk ke perut bumi itu, yaitu kubur. Dalam sebuah riwayat, kubur menyeru kepada manusia setiap hari dalam 10 kalimat. Anak Adam, aku adalah rumah kesendirian. Aku adalah rumah kegelapan. Aku adalah rumah tanah. Aku adalah rumahnya belatung. Aku adalah rumah pertanyaan-pertanyaan. Namun kubur mempunyai solusi. Yang pertama, aku adalah rumah kesendirian. Maka jadikanlah bacaan Al-Quran sebagai pemenangmu. Aku adalah rumah kegelapan, maka terangilah aku dengan solat-solat malam. Aku adalah rumah ular yang berbisa, maka persiapkanlah penawar berupa zikir dan air mata taubat. Aku adalah rumah tanah, maka persiapkanlah tikar berupa amal-amal yang telah engkau kerjakan. Aku adalah rumah pertanyaan-pertanyaan, maka perbanyaklah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kubur bukan hanya sekedar liang lahat yang sempit. Dia adalah jalan menuju akhirat. Dia bisa menjadi taman daripada taman-taman surga. Ia bisa menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka menurut amal yang kita bawa. Hadirin yang dirahmati Allah, siapa saja yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, maka ia akan mendapatkan balasannya. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, maka ia akan mendapatkan balasannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tidak ada apapun yang bisa kita sembunyikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi bersabda, kubur adalah jalan menuju akhirat. Siapa saja yang di dalamnya akan mudah, maka kedepannya akan mudah. Dan siapa saja yang di dalamnya merasa kesusahan, maka kedepannya pasti ia akan merasakan kesusahan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kesimpulan yang dapat kita petik dari pidato saya yaitu, marilah kita jadikan dunia ini sebagai jalan menuju akhirat. Marilah kita renungkan bahwa dunia ini sangat pahit. Ya Allah, maka banyak orang yang di dunia ini tertawa dan bersenang-senang, namun dia lupa bahwa di dalam akhirat dia akan menangis. Banyak orang-orang yang merasa bangga dan sombong dengan dunia, namun ia lupa bahwa dia akan sendiri dan terhina di depan malaikat Malik Maut. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.